Untuk sekarang kita lihat artikel tentang earnings management ya. Karena ini juga menarik. Sampai sekarang belum ada ditemukan model manajemen laba yang akurat 100% ya. Coba lihat, ini terbitnya 2021 ini semua. Ya, termasuk baru lah. Karena 2022 agak sulit dicari. Oh, ini ada 2022. Di sekilas, ini aneh nih. Kapan-kapan aja. Yuk, artikel pertama kita bahas. IoT, earning management, dan ini unik sekali. Efisiensi alokasi sumber daya. Gimana maksudnya ya? Kita baca dulu abstraknya. Banyak mengambil penelitian di Tiongkok nih. Teknologi effectively deters accrual based and earning management. Penerapan IoT mengurangi manajemen laba real. Menarik. Kita lihat dulu. Fenomena berarti tentang IoT. Oke. Konsekuensi ekonomi dari adopsi teknologi informasi. Ini oke. Ekonomi konsekuensi ini bagus nih. Kalau untuk anak jurusan akuntansi. Ini ada teorinya. Brand teorinya apa di situ? Adopsi teknologi informasi ini pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap perusahaan. Nah, ini hipotesis yang mengadopsi IoT akan mengalami akan mengalami penurunan signifikan pada manajemen laba. Berarti mengurangi asimetri informasi. Nah, ini harusnya pakai teori asimetri informasi. Sama kaitannya ke agensi. Oke, ini yang diuji sebenarnya hanya IoT ke manajemen laba yang pakai discretionary accrual, real earning management, dan total earning management. Tapi variable controlnya lihat banyak sekali. Oke, itu tidak apa-apa. Kita lihat IoT pengaruhnya negatif dan signifikan konsisten ya semuanya. Size beda nih. Perusahaan yang besar itu malah manajemen labanya makin tinggi. Terbalik kalau yang ini ya, makin besar dia akan melakukan akrual, tapi kalau dia makin besar dia tidak dia akan mengurangi yang real earningnya. Ukuran usia perusahaan juga sama, sell growth juga sama, Tobin Q sama, ROA, leverage itu sama, terbalik di hasilnya. Oke, ini gampang lah bacanya. Kita lihat yang lain. Impairment. Kenapa impairment yang dibahas ya? Dan sumber manajemen sumber daya juga, sumber daya manusia, kenapa dibahas juga ya? Tapi dia konsisten untuk yang low, dia selalu negatif pengaruhnya. Kalau untuk yang high, ada positif, ada negatif. Kalau impairment, ini kan untuk aset tidak berwujud ya. Iya benar, IoT ini kan berarti memang tidak berwujud dia. Untuk yang high dan low konsisten hasilnya. Yang low dia tidak signifikan, kalau yang high dia pengaruh negatif signifikan.
Nah, agency cost ini kan berarti dia bahas tentang teori agensi ini harusnya. Harus ada disebutkan. Untuk yang low hasilnya konsisten pengaruh negatif, kalau yang high satu tidak konsisten ini. Defisiensi pengendalian internal konsisten semuanya. Ini pakai if use bagusnya seperti ini. Variable control ada, dummy firmnya ada, dummy year-nya pun ada. Dynamic analysis ada pakai before, current, dan post. First 2 years, oke, 2 tahun sebelum, 1 tahun sebelum, sekarang, 1 tahun sesudah, dan 2 tahun sesudah. Bagus. Itu uji sensitivitas. So, bukan. Itu namanya uji autokolerasinya. Autokolerasi and serial correlation. Kalau ini PSM. Apa itu PSM? Saya kurang tahu apa itu PSM. Market mungkin market efisiensi. Kesimpulannya udah jelas IoT itu bisa mengurangi manajemen laba. Considering its novelties, we believe that a study present will fill the gap in the advanced research. Dia merasa ini sudah bisa, tapi sebenarnya kelemahannya tetap ada ya semua penelitian itu. Tidak ada penelitian yang sempurna. Tapi novelty yang diajukan apa? Yeah, some novel idea proposed has higher deserve further further. Novelty-nya berarti penggunaan IoT untuk mengurangi manajemen laba karena ini sangat-sangat baru dari yang saya pahami. Konsekuensi ekonomi dari adopsi teknologi. Ini kalau mau diuji lagi menarik di Indonesia ya. Kita harus lihat dulu. Nah ini resource datanya, kalau manajemen apa jelas dari laporan keuangan. IoT ini dari mana diambil? IoT announcement. Ini sebenarnya uji informasi akuntansi ya. Dia malah menjelaskan ini harus pengaruh negatif di metodologi. Memang ada beberapa jurnal yang begitu ya, tapi jarang. Ya sebenarnya tidak apa-apa juga. Jadi dia hanya sekedar, tunggu, dia hanya sekedar menguji penerapan IoT. IoT-nya itu sendiri hanya sekedar satu dan nol saja kodenya. Satu jika dia ada pengumuman penerapan IoT, kalau tidak ada ya berarti nol. Harusnya masih bisa dikembangkan ini, dikembangkan menjadi yang pengukuran yang lebih bagus ya, terutama skala rasio karena ini masih skala dummy ini, skala nominal. Cukup menarik. Oke, saya download aja untuk jadi bahan pelajaran berikutnya. Institutional ownership. Ini terkait tata kelola. Kalau teorinya berarti
agency juga ya. Tata kelola yang bagus akan mengurangi manajemen laba. Ini dari India. Oke, perusahaan dengan PBV yang tinggi, Global Investor Consensus. Oke, kita langsung aja lihat. Kalau filmnya saya rasa sama. Kita langsung ke hasil. Discretionary accrual. Karena accrualnya dihitung pakai ini pendekatan neraca. Ini rumus siapa ini ya? Net sales bagi sales, net sales bagi aset. Perubahan net sales. Jones. Harusnya ini Jones punya ini. Ini modified Jones. Kita langsung lihat uji regresinya aja. Pengaruh negatif mengurangi. Berarti ya, betul. Tata kelola bisa institutional ownership itu bisa mengurangi manajemen laba. Ya, sesuai teori berarti. Kita langsung lihat di bagian future research. Need a future research to get more insight, bla bla bla. Indelek ini improving the quality of corporate governance. Tata kelolanya berarti selain institutional ownership, kita bisa juga pakai kepemilikan asing, kepemilikan masyarakat, yaitu independen, kepakaran komite audit atau apa gitu, banyak yang bisa dilakukan. Oh, ini rumus-rumusnya ya. Oh ya, dia pakai ini tadi. Betul, seperti yang saya bilang, kepemilikan asing, kepemilikan domestik berarti ini ya. Kalau ini total. Oh, ini total institusi, ini institusi yang asing, ini institusi yang domestik. Karena dikatakan bahwa pemegang saham yang berupa institusi itu memiliki kontrol yang lebih baik daripada yang masyarakat atau yang perorangan. Ya, ini bagus. Ya, artikel ketiga, struktur kepemilikan dan manajemen laba. Kita lihat dulu struktur kepemilikannya pakai rumus apa. Kalau ini saya rasa biasa aja. Hasil ownership pengaruh negatif ke manajemen laba ya, sesuai teori juga. Kita bisa langsung ke bagian hasil aja karena ini pada umumnya sama. Teori stakeholder dan teori sinyal, teori agensi. Ownership concentration percentage of shares owned by shareholders. Ya, perusahaan yang pemegang saham kecil itu tidak tertarik untuk mengontrol perusahaan karena akan meningkatkan biaya. Ini cost hipotesis ini. Managerial ownership, state ownership ini negara, public sector. Foreign ownership. Ini betul-betul tata kelola ini. Ada yang membuat saya sedikit bingung, kayak financial performance ini mempengaruhi manajemen laba ya. Padahal dua-duanya sama-sama komponen laba ini. Tapi nggak apa-apa, kalau memang bisa diteliti. Total accrualnya ini pakai pendekatan laba rugi dan arus kas. Total accrual ini memang rumusnya. Ini modelnya dari Jones.
dimodifikasi menjadi Sharma and Jones. Dari yang saya blog ini itu adalah Jones, modified Jones harusnya ya. Tambah LOA ini jadi Kotari, tambah BM ini saya tidak tahu apa. Equity book value, ini baru. Saya belum tahu ada model yang seperti ini. Tambah book value ya. Oke, kita ke discriminatory accrual bagi dengan aset tahun lalu. Ini mirip dengan model Healy tahun 1985. Oke, ini concentration ownership, manager ownership, apa tadi ada di atas saya lupa. Nanti bisa dibaca lagi. Ah, ini dia, state ownership, foreign ownership. Oh, ini uji multikon, regresi. Kena hetero, hampir kena autoklarasi. Biasa kalau cross section begitu. Ini bentar, cara bacanya agak berbeda. Ini koefisien, ini Z, probability lebih besar dari Z. Tapi kenapa negatif ini? Ini agak beda cara bacanya. Nah, kita langsung lihat aja di sini. Kalau dimiliki negara atau pemerintah, manajemen labanya meningkat. Kalau dimiliki asing, manajemen laba akan turun. Kalau dimiliki oleh manajerial akan turun manajemen labanya. Kalau konsentrasi ownership besar, akan membesar manajemen labanya. Cuma rumus concentration ownership itu tadi rumusnya adalah yang dimiliki lebih besar dari 5%. Oke. Kesimpulannya, konsentrasi ownership dan kepemilikan negara pengaruh positif ke manajemen laba. Tetapi kepemilikan manajerial dan kepemilikan asing pengaruh negatif. Berarti ini kalau misalnya dikatakan sebagai manajemen laba yang oportunistik, yang merugikan, berarti kita harus memperbanyak kepemilikan manajerial dan asing. Tapi kalau nih manajemen labanya efisien, yang dapat meningkatkan nilai perusahaan, kita harus memperbanyak konsentrasi saham yang di atas 5% dan kepemilikan pemerintah. Tapi itu jarang sepertinya, karena orang akan lebih banyak ke managerial ownership dan foreign ownership. Karena ada keuntungan sendiri kan, oportunistik sifatnya. Limitasinya sumber data, processing data. Karena tadi dilihat asumsi klasiknya banyak yang terlanggar ya. Nah, future research-nya menambah periode studi, terus dikontrol dengan industri grup dan tipe bisnisnya. Oke, ini sangat bagus artikelnya dan bisa menjadi rujukan yang baik untuk penelitian manajemen laba. Dari sini saya lihat tadi IoT ini sangat menarik, ini betul-betul baru. Institutional ownership ini memberikan tambahan pengetahuan ya tentang total institusional, foreign institutional ownership, dan domestic institusional. Kalau yang ownership structure ini berarti tadi yang dari concentration di atas 5%, manajerial, foreign, sama kepemilikan pemerintah. Dua artikel yang kita bahas ini tentang tata kelola dan manajemen laba, kalau yang ini tentang konsekuensi ekonomi ke manajemen laba. Semoga bisa menjadi referensi yang baru untuk teman-teman semua terkait penelitian manajemen laba dan bisa membuat
model manajemen laba yang lebih baik untuk masa depan. Dan sampai jumpa di pertemuan manajemen laba berikutnya. Terima kasih.